Hai semua, di video kali ini aku mau membuat jajan pasar sederhana tapi enak, cocok banget buat ide jualan atau ide sajian kue untuk acara. Yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama. Pertama kita siapkan setengah butir kelapa yang diparut kasar, lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 3 lembar daun pandan, disobek-sobek ya agar aroma pandannya lebih wangi. Setelah itu kukus kelapa parut selama 15 menit. Nah, jika sudah dikukus selama 15 menit, sekarang kita angkat kelapa parutnya. Selanjutnya siapkan 300 gram bihun jagung. Mereknya bebas ya, boleh pakai merek apa saja. Ini kita buka dulu ya bungkusnya. Selanjutnya masukkan air secukupnya ke dalam panci. Setelah itu kita rebus air sampai mendidih. Nah, jika airnya sudah mendidih, matikan api kompor, masukkan bihun jagung, kita rendam bihun selama 2 menit. Nah, setelah direndam selama 2 menit, bihunnya sudah mulai lembut, tapi ini tidak bonyok, teksturnya masih keras. Selanjutnya kita tiriskan dulu bihunnya. Nah, bihunnya aku bagi jadi 4 bagian sama banyak ya. Ini karena aku mau buat bihunnya jadi 4 warna, sehingga aku bagi bihunnya menjadi 4 bagian sama banyak. Setelah itu siapkan 400 ml santan. Santannya ini dibagi jadi 4 bagian juga ya, jadi masing-masing 100 ml. Nah, sekarang kita siapkan takaran per 1 bagian bihun ya. Masukkan 100 ml santan, lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian kita masukkan seperempat sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Kalau mau dikasih pewarna boleh ditambahkan sekarang ya. Lalu kita masukkan 1 bagian bihun. Sekarang kita aduk dulu sampai tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, sekarang kita siapkan loyang ukuran 20 cm x 20 cm, tingginya 4 cm, lalu oles sekeliling loyang dengan minyak sayur. Setelah itu masukkan sebagian bihun, santannya juga dimasukkan ya. Kemudian kita sebarkan bihun sampai menutupi seluruh loyang. Selanjutnya kita panaskan panci kukusan sebelumnya, lalu kukus bihun selama 15 menit. Nah, kalau sudah 15 menit, sekarang kita angkat ya. Nah, selanjutnya ini kita diamkan dulu sampai hangat. Selanjutnya kita keluarkan kue bihun dari loyang.
Kita keluarkan kuenya dari loyang. Kemudian ini kita potong belah dua. Bagian yang halus dan licin menghadap ke dalam, sedangkan yang ada bihunnya menghadap keluar ya. Selanjutnya siapkan pisang yang sudah direbus hingga matang, lalu diletakkan di atas kue, kemudian digulung. Nah, nanti hasil jadinya seperti ini. Nah, kuenya nanti seperti ini ya. Sekarang kita potong kuenya. Ini aku potong menjadi 3 bagian. Nah, hasil jadinya nanti seperti ini ya. Setelah semua selesai dipotong, sekarang kita balur dengan kelapa parut. Nah, jadinya seperti ini ya kalau sudah dibalur dengan kelapa. Nah, ini contoh untuk ide jualan. Ini aku masukkan ke dalam box Mika, bisa isi 4 kue. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini kue putu bihun gulung isi pisang sudah siap disajikan. Yuk, sekarang kita cobain. Rasanya enak, ada rasa manis dan gurih, kemudian juga ada isian pisangnya. Cocok buat ide jualan atau ide sajian kue buat acara ya. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat kue dadar gulung dengan motif polkadot dan warnanya cantik sekali. Isiannya juga enak banget, cocok sekali buat ide jualan takjil di bulan Ramadan. Dan bagus juga untuk ide sajian kue untuk acara. Yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama. Siapkan mangkok, masukkan 75 gram tepung maizena, kita mau buat fla coklat. Lalu tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk. Kemudian masukkan 100 gram gula pasir. Setelah itu tambahkan 1 saset susu bubuk. Kemudian tambahkan 1 kuning telur. Setelah itu masukkan 2 saset kental manis coklat. Selanjutnya masukkan 550 ml air. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita saring dulu supaya tidak ada tepung yang masih bergerindil. Sekarang kita masak fla santan sampai mengental dan sampai meletup-letup. Nah, ini tekstur fla coklatnya sudah mulai mengental. Kita masukkan dulu 2 sendok makan margarin, boleh ganti dengan butter. Sekarang kita lanjutkan masak sampai margarinnya meleleh dan adonan mengental. Nah, ini adonan fla coklatnya sudah mengental ya. Sekarang kita angkat.
Nah, agar fla coklatnya tidak berkulit, kita tutup atasnya dengan plastik. Sekarang kita buat adonan kue dadar. Siapkan wadah mangkok, lalu kita masukkan 25 sendok makan terigu protein sedang. Kemudian agar adonannya elastis dan tidak cepat robek, kita tambahkan 4 sendok makan tepung tapioka. Tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian masukkan 2 butir telur. Ups, maaf ya, kulit telurnya tipis sekali, jadi disenggol dikit langsung pecah ya. Tambahkan 2 saset kental manis. Selanjutnya masukkan 800 ml air. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau adonannya sudah tercampur rata, sekarang kita saring dulu adonannya, dibagi 2 ya, karena nanti kita buat 2 warna. Adonan yang pertama kita masukkan pasta pandan secukupnya, kemudian adonan kedua tambahkan warna pink secukupnya. Kemudian kita aduk sampai warnanya merata. Sekarang kita aduk adonan yang diberi pasta pandan sampai tercampur rata. Sekarang kita panaskan dulu teflon. Teflonnya aku pakai diameter bawah 19 cm atau boleh pakai yang 20 cm. Nah, kalau teflonnya sudah agak panas, ambil adonan pink, kita buat motif polka dot. Nah, selanjutnya kita masak sampai motif polka dotnya kering atau sampai berubah warna. Sekarang masukkan 1 sendok sayur adonan pandan, lalu kita putar-putar teflon agar adonannya menyebar ke seluruh teflon. Nah, selanjutnya kita masak dadar gulung sampai matang dengan api sedang cenderung kecil. Nah, ini kalau sudah bisa digerak-gerakkan seperti ini, artinya kue dadar gulungnya sudah matang ya. Sekarang kita angkat. Sekarang kita buat satu lagi, panaskan dulu teflon. Sekarang ambil adonan pandan, kita buat motif polka dot. Selanjutnya kita masak sampai agak kering atau sampai warna hijaunya berubah menjadi agak gelap. Kemudian kita masukkan 1 sendok sayur adonan pink, putar-putar teflon agar adonannya menyebar. Selanjutnya kita masak kue dadar gulung sampai matang. Nah, ini kalau sudah bisa digerak-gerakkan seperti ini artinya sudah matang ya. Sekarang kita angkat. Selanjutnya pindahkan ke piring. Nah, sekarang dadar gulungnya sudah jadi. Warnanya cakep-cakep dengan motif polka dot. Sekarang kita ambil 1 lembar kue dadar gulung, kemudian tambahkan fla coklat. Selanjutnya kita bungkus kue dadar gulung. Nah, hasilnya seperti ini. Warna pinknya cakep banget dengan motif polka dot. Sekarang kita bungkus satu lagi. Ambil 1 lembar kue dadar gulung, kemudian tambahkan fla coklat. Sekarang kita bungkus bentuk segitiga. Lipat dulu bagian kiri dan kanan membentuk ujung runcing. Setelah itu kita balikkan ke bagian atas seperti ini. Kemudian kiri kanannya tinggal ngikutin ya, tinggal kita lipat seperti ini ya. Nah, jadinya seperti ini, cakep banget ya. Nah, untuk contoh ide jualan,
Kita masukkan kue dadar gulung ke dalam box mika. Bisa isi 2 kue seperti ini, atau mau dibungkus dengan plastik satu-satu juga bisa. Jadi sesuaikan saja ya. Terima kasih sudah menonton. Support Roslyn's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini kue dadar gulung polkadot dengan isian fla coklat. Warna dan tampilannya cantik sekali. Kita lihat dulu bagian dalamnya. Nah, fla coklatnya lembut dan lumer. Yuk kita cobain. Rasanya enak, manisnya pas, fla coklatnya lembut dan lumer, rasanya enak, nyoklat banget. Tekstur kue dadar gulungnya lembut dan lentur. Cocok sekali buat ide jualan takjil atau ide sajian kue untuk acara. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai, di video kali ini aku mau buat jajan pasar dari sagu mutiara dan singkong. Hasilnya cantik dan juga rasanya enak dan legit. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama kita siapkan loyang persegi ukuran 20 cm, tingginya 8 cm, alas dengan daun pisang, lalu oles keliling loyang dengan minyak sayur. Kemudian siapkan setengah butir kelapa yang diparut kasar, lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita tambahkan 2 lembar daun pandan, disobek-sobek supaya aroma pandannya lebih wangi. Kemudian diaduk dulu supaya garamnya tercampur rata. Nah, sekarang kita panaskan panci kukusan sebelumnya, lalu kukus kelapa parut selama 15 menit. Setelah dikukus selama 15 menit, kita angkat kelapa parutnya. Selanjutnya, siapkan panci, masukkan 1 liter air. Setelah itu kita rebus air hingga mendidih. Kemudian kita siapkan 150 gram sagu mutiara yang warna putih. Nah, setelah air mendidih, kita masukkan sagu mutiara. Lalu tambahkan pasta pandan secukupnya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Kita rebus sagu mutiara selama 5 menit. Nah, jika sudah direbus selama 5 menit, kita matikan api kompor. Kemudian kita diamkan sagu mutiara dalam panci tertutup selama 30 menit. Sekarang setelah didiamkan 30 menit, kita tiriskan sagu mutiaranya. Selanjutnya, pindahkan sagu mutiara ke dalam wadah mangkok. Setelah itu, tambahkan 100 gram gula pasir. Masukkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian kita aduk ya sampai tercampur rata. Selanjutnya tuang sagu mutiara ke dalam loyang yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian ini diratakan dulu. Setelah itu kita panaskan panci kukusan sebelumnya, kemudian masukkan kue, kita kukus selama 20 menit dengan api sedang. Sambil menunggu, siapkan 750 gram singkong berat bersih setelah dikupas kulitnya. Kemudian kita masukkan ke dalam blender. Kemudian tambahkan air secukupnya. Selanjutnya kita haluskan dengan blender. Setelah itu kita saring singkong dan peras airnya. Selanjutnya pindahkan singkong yang sudah diperas ke dalam wadah mangkok.
Lalu tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Kemudian masukkan 100 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu masukkan 200 ml santan. Kemudian tambahkan pewarna makanan kuning tua secukupnya. Nah, sekarang ini diaduk sampai tercampur rata. Nah, setelah sagu mutiaranya dikukus selama 20 menit, sekarang kita masukkan adonan kue singkong. Kita ratakan dulu atasnya, kemudian ini kita kukus selama 25 menit dengan api sedang. Nah, sambil menunggu, siapkan panci, masukkan 1 liter air, kita mau buat lapis bagian atas. Kita rebus air hingga mendidih. Nah, setelah airnya mendidih, sekarang kita siapkan 150 gram sagu mutiara, tuang ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian tambahkan pewarna merah cabai secukupnya. Selanjutnya diaduk sampai tercampur rata. Kemudian kita rebus selama 5 menit. Nah, setelah direbus selama 5 menit, matikan api kompor. Kita diamkan sagu mutiara dalam panci tertutup selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit kita tiriskan sagu mutiara. Selanjutnya pindahkan sagu mutiara ke dalam wadah mangkok. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir, masukkan 1/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kita aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita kembali ke panci kukusan. Nah, setelah 25 menit ya, dengan bantuan garpu kita garis-garis agar permukaan kue jadi kasar ya, supaya lapisan berikutnya bisa nempel dengan baik. Nah, jika sudah selesai, kita masukkan sagu mutiara yang berwarna merah. Kemudian kita ratakan dulu atasnya. Setelah itu, kukus kue selama 30 menit dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 30 menit, sekarang kita angkat kuenya. Selanjutnya, diamkan talam ubi kanda sampai dingin dan sampai set. Nah, jika sudah dingin dan sudah set, kita sisir pinggiran kue agar kuenya mudah dikeluarkan dari loyang. Sekarang kita tarik, lepaskan daun pisangnya. Nah, seperti ini ya tampilan dari kue talam ubi kanda. Sekarang kita potong dulu jadi 4 baris. Nah, seperti ini hasilnya ya. Ada 3 lapis, warnanya cakep. Kemudian satu baris ini kita potong-potong jadi 10 iris. Nah, seperti ini ya tampilan kuenya. Sekarang kita pindahkan ke kelapa parut, kita balur kue dengan kelapa parut. Terima kasih sudah menonton, support terus Litz Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng.
Untuk ide jualan, siapkan box mika ukuran 16 cm x 9 cm. Kita isi dengan 3 potong kue seperti ini. Nah, seperti ini tampak kuenya, cakep ya. Teksturnya juga lembut dan kenyal-kenyal. Kita cobain ya, rasanya enak, legit, teksturnya lembut dan kenyal-kenyal. Cocok banget buat ide jualan atau untuk disajikan kalau mau ada acara di rumah. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau buat jajan pasar dari bahan singkong. Rasanya enak, mirip seperti cenil. Yuk simak resepnya dan nonton sampai habis ya. Nah, pertama kita siapkan setengah butir kelapa yang diparut kasar, tambahkan 3/4 sendok teh garam, kemudian masukkan 2 lembar daun pandan, kita sobek-sobek agar aroma pandannya lebih wangi. Selanjutnya kita aduk dulu agar garamnya tercampur rata. Panaskan panci kukusan sebelumnya, kukus kelapa parut selama 15 menit. Nah, setelah dikukus selama 15 menit, sekarang kita angkat kelapa parutnya. Selanjutnya, siapkan 750 gram singkong berat bersih setelah dikupas kulitnya. Kemudian kita masukkan singkong ke dalam mangkok blender. Setelah itu, tambahkan air secukupnya saja sampai blendernya bisa berputar. Sekarang kita blend singkong sampai halus. Nah, setelah itu kita saring dulu singkongnya. Selanjutnya kita peras air singkong, tapi jangan sampai terlalu kering ya. Setelah itu kita bagi adonan menjadi 3 bagian sama banyak. Selanjutnya tambahkan warna pink di satu bagian singkong. Kemudian di bagian yang kedua kita tambahkan pasta pandan secukupnya, lalu diaduk sampai tercampur rata. Agar nanti ada rasanya, kita tambahkan masing-masing bagian 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya diaduk sampai tercampur rata. Untuk adonan yang ketiga ini tidak diberi pewarna ya, kita biarkan putih. Sekarang ambil 2 lembar daun pisang yang sudah bersih dan sudah dipanggang sampai layu, kemudian oles tipis dengan minyak sayur. Setelah itu kita masukkan setengah bagian adonan pink. Selanjutnya diratakan dan pipihkan adonan sampai ketebalan kira-kira 1,5 cm sampai 2 cm. Sekarang kita bungkus. Nah, bungkusnya sederhana seperti ini saja. Nah, untuk satu resep ini aku buat jadi 6 bungkus seperti ini. Selanjutnya kita panaskan dulu panci kukusan sebelumnya, kemudian masukkan kue cenil singkong. Kita kukus selama 20-25 menit dengan api sedang. Selanjutnya siapkan setengah sendok makan tepung maizena, tambahkan setengah sendok makan air, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Setelah itu kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan 100 gram gula merah, masukkan ke dalam panci, tambahkan 2 sendok makan gula pasir, masukkan 2 lembar daun pandan,
kemudian tambahkan 125 ml air, lalu masukkan larutan tepung maizena. Kita aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita masak sirup gula merah sampai mendidih dan sampai agak mengental. Nah, kalau sudah mendidih dan sudah agak mengental, sekarang kita angkat. Sekarang kita saring dulu sirup gula merahnya. Nah, setelah dikukus kurang lebih 20-25 menit, sekarang kita angkat kue cenil singkongnya. Kita pindahkan dulu kelapa parutnya ke dalam wadah yang lebih besar. Nah, sekarang kita buka kue cenil singkongnya. Nah, seperti ini tampak bagian dalam kue cenil singkong, warnanya cakep ya. Sekarang kita potong-potong bentuk dadu. Setelah itu masukkan ke dalam kelapa parut. Sekarang kita buka lagi yang warna hijau. Selanjutnya potong cenil singkong bentuk dadu. Setelah dipotong-potong, kita masukkan ke kelapa parut. Sekarang kita potong cenil singkong yang warna putih. Setelah itu masukkan ke dalam kelapa parut. Sekarang kita balur cenil singkong dengan kelapa parut. Nah, untuk ide jualan kita masukkan ke mika seperti ini. Terima kasih sudah menonton, support terus Linscake Channel ya dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng. Kita tambahkan sirup gula merah dulu. Yuk sekarang kita cobain. Rasanya enak, empuk dan kenyal, ada gurihnya dan manisnya juga. Enak, cocok buat ide jualan. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.